Halo, assalamualaikum. Zebles kirim lagi sebuah smartwatch ke Cimahi. Kali ini adalah Zebles GTR 2 ya. R berarti round alias bulat si dialnya ini. Dan ya, masih kekeh. Penamaannya ngikutin Amazfit banget. Dan ini highlight fiturnya adalah dia punya 24 jam health tracking. Exercise-nya ada 20 lebih. Kemudian ada sleep tracking dan juga stage. Sama bisa terima dan buat telepon ya. Berarti ada loudspeaker-nya, bisa jadi headset Bluetooth juga. Sepertinya sekarang Zebles ngincarnya ke sana terus ya. Smartwatch-nya pada bisa dipakai buat nelpon. Jadi hands-free gitu ya. Health and Fitness Smartwatch ini. Oke, di sini ada juga highlight fitur lainnya. Long battery life, water resistant IP68, kemudian ada stopwatch dan juga custom watch face. Sebelah sini ada notification, weather, blood pressure. Oh, ada tensi darah juga nih. Dan control smartphone music. Sebetulnya ini fitur-fitur yang selalu ada sih di kebanyakan smartwatch Zebles. Tapi sekarang memang packagingnya sudah jauh lebih keren ya Zebles ini. Dan battery life-nya diklaim bisa bertahan sampai 14 hari dengan typical usage. Dan dengan pemakaian berat itu bertahan sampai dengan 7 hari. Dan kita langsung buka packagingnya. Ya, seperti smartwatch pada umumnya, isi di dalam paket penjualannya ada dialnya atau modulnya, strap, kemudian dock charge-nya berupa kabel dengan 2 pin magnetik seperti itu. Kita akan coba pasangkan untuk tahu kekuatan magnetnya apakah cukup kuat untuk dipakai menggantungkan smartwatch ini. Oke, tidak cukup kuat ya. Kemudian dapat buku manual dan di sini kita bisa lihat bahwa dia pakai nama aplikasinya GloryFit. Gonta-ganti terus ya si Zebles ini. Marilah kita install dulu aplikasinya. Sama nih, kalau teman-teman mau cek harganya di Lazada, di Lazmall, jadi official store-nya dari Zebles ini, dia dijual seharga Rp675.000. Diskon 34% dari Rp1.030.000. Dan ini pilihan warnanya ya. Saya dapat strap yang warna coklat. Ini bukan kulit ya, ini rubber talinya. Dan ada beberapa pilihan warna, yang coklat dengan dial warna silver. Ini yang saya punya nih. Tuh. Warna chrome deng, lebih ke chrome ya dibanding silver. Kemudian rubber hitam dengan dial hitam dan rubber coklat dengan dial warna gold. Jadi ada 3 ini ya varian ya. Ya, ini dia aplikasinya GloryFit 36 MB dengan ratingnya 3,8 ya bintangnya. Oke, kita install dulu. Kalau dipegang dari suhunya yang dingin di subuh-subuh gini, ini dialnya beneran terbuat dari metal ya. Jadi bukan hanya finishingnya yang dibuat mengkilap, tapi memang bahannya metal juga. Dan di sekitar dialnya ada kayak gerigi gitu, tapi ini nggak bisa diputar. Kemudian di sekeliling layarnya, bezelnya itu ada angka menitnya ya. Dari 5, 10, nambah terus 5 sampai 60, dan ada titik-titik buat menitnya juga. Ini bisa dilepas. Kemudian, di sisi kanan ada 2 buah tombol fisik. Yang satu lonjong memanjang, yang satu bulat. Dan di sini sepertinya mikrofon ya. Ini ada sebuah lubang kecil di sisi kanan, dan di sisi kiri ada loudspeaker-nya nih, kayak gini, 2 buah lubang yang rada memanjang. 4 pin magnetic charging, dan ini sensor-sensornya juga masih diplastikin untuk mengukur heart rate sama blood pressure ya. Nah, sisanya seperti ini, silakan dilihat. Sekarang kita pasangkan strapnya dulu. Ya, strapnya sendiri lebarnya kayaknya sekitar 24L ya. Iya, lebih besar dari 22L, dan ini bersifat universal strapnya. Jadi kamu bisa ganti dengan strap lain asalkan lebarnya sama, karena ini bentuknya mudah buat diganti ya, seperti ini. Jadi universal tuh, bisa kamu ganti strap sesuka hati, tinggal cari yang ukurannya sama, lebarnya sama, dan strapnya lentur ya, lentur sekali. Feelsnya juga lembut, walaupun memang penampakannya kayak kulit kalau dari jauh ya, tapi ini rubber. Dan kita akan coba nyalakan. A few moments later. Ya, seperti ini penampakan dari jam tangannya, watches pertamanya ketika pertama dinyalakan. Barusan habis dicas dulu bentar ya, karena habis banget baterainya. Dan kalau di swipe dari atas ke bawah, muncul toggle seperti ini. Ada find phone buat telepon, kemudian brightness. Brightness-nya bisa berapa level ya, kita akan lihat. 1, 2, 3, 4 level ya brightness-nya, kemudian ada info dan setting. Kalau dari watch face-nya, kita tekan ini, dia masuk, tombol yang bawah ini ya, dia masuk ke mode exercise. Ada auto running, cycling,
skipping, badminton, table tennis, tenis, mountaineering, walking, basketball, football, baseball, cricket, rugby, hoki, dancing, spinning bike, yoga, sit up, indoor running, gimnastik, boating, jumping jack. Udah segitu. Jadi nggak bisa dipakai berenang ya. Walaupun dia IP68. Sekarang kita swipe dari bawah ke atas, maka masuk ke message atau notif ya yang sudah masuk dari smartphone ke sini. Dan kalau di swipe dari kanan ke kiri, ya dia masuk ke menu ini ya, menu telepon. Ini ada dial pad, call record, sama switch. Nah, switch ini, oh tuh, terdengar bunyi power on. Tapi nggak bisa masuk ke dial pad karena kita harus pairing dulu Bluetooth-nya dengan smartphone kita. Sementara tombol atas ini bisa berfungsi sebagai tombol back juga ya. Jadi dia mundur satu menu, sementara tombol yang bawah langsung mematikan layar. Sekarang kita swipe dari kiri ke kanan dan masuk ke menu lengkapnya. Ada training, yang tadi ya, yang exercise mode itu. Lalu ada HR, heart rate, kemudian ada blood pressure. SPO2 juga ada. Lalu ada music, ini bisa ngontrol music player di smartphone kita ya. Ada phone, status. Yang phone ini yang tadi tuh, menu yang kalau kita swipe dari kanan ke kiri ya, di home screen atau di watch face. Ada sleep monitoringnya ada. Stopwatch, weather, kemudian message yang tadi ya kalau di swipe dari bawah ke atas. A few moments later. Ya, baterainya keburu habis lagi ya. Kebetulan memang menunya sih udah habis ya. Tinggal tadi tuh setting doang. Message udah kan, setting. Ini cuma power off, reset, sama info. Jadi memang menunya simple-simple aja, fiturnya cukup lengkap sebetulnya kesehatannya ya. Ada heart rate, ada blood pressure, sama SPO2. Tapi selain itu tidak banyak fitur lain. Paling music remote control. Mungkin kalau kamera shutter nanti di aplikasinya. Kemudian juga dia bisa ini ya, bisa jadi hands free. Itu kelebihannya. Layarnya berwarna dan kita belum lihat watch face-nya. Tapi ada baiknya kita pairing dulu aja. Menunya seperti ini ya, ada address book. Kita bisa sinkron address book-nya atau kontak kita dari smartphone ini ke smartwatch sampai dengan 100 kontak ya. Kemudian dial setting. Nah, ini dia ininya. Watch face-nya yang bisa di-download ya, banyak banget. Dan beberapa mirip dengan Amazfit punya juga. Yang ini keren nih. Kita akan coba download biar warnanya keluar ya. A few moments later. Oke, sudah muncul watch face-nya di situ. Lumayan lama juga synchronizing-nya. Dan ini masih banyak lagi ke bawah. Oke, udah mentok ya. Ya, ada beberapa puluh watch face yang bisa dipilih. Kemudian dialnya yang dipakai muncul di situ. Dan ada custom dial yang bisa kamu gunakan buat narsis. Kamu mau memajang foto kamu di layar, bisa di sini caranya. Kemudian dari heart rate monitoring, mau di set intervalnya sama batas atasnya berapa, bisa. Nggak interval sih, lebih ke nyalain aja 24 jam dia ngedetect terus ya. Kemudian ada call reminder. Jadi kalau ada telepon, ada notifnya ke smartwatch-nya, ada SMS reminder juga, dan app reminder. Nah, app reminder-nya ini bisa satu persatu juga, asal kamu kasih permission ke si GloryFit-nya ini ya. Kalau enggak, dia bisa kasih akses untuk notifikasi ke yang sudah define di sini. Ada Instagram, YouTube, Facebook Messenger, Gmail, Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest, Hangout, LinkedIn, Skype, Tumblr, Viber, Line, Flickr, WeChat, QQ, VKontakte, sama KakaoTalk. Udah lumayan lengkap sih sebetulnya ya. Tapi kalau masih belum lengkap lagi, kamu bisa tambahkan di yang bawah itu. Kemudian sedentary reminder ada, pengingat kalau kelamaan duduk, sama alarm. Alarm juga ada. Dan rise to wake juga ada ya. Kemudian do not disturb bisa di-set juga, antara jam berapa, tidak mau diganggu untuk notifikasi di smartwatch. Misalkan pas jam tidur, smartwatch-nya dipakai buat ngukur kualitas tidur, kamu nggak mau ada notif masuk ke smartwatch, bisa di-set di sini. Kemudian universal setting ini, oke, nih bisa nih buat ambil foto menggunakan smartwatch ini. Caranya digoyang smartwatch-nya, nanti dia akan ya muncul countdown timer 3 detik dan mengambil foto. Oke. Ngambil lagi dia.
Sip, kemudian ada Fine Bracelet. Oke, kebetulan si smartwatch-nya karena lagi dicas jadi nggak nyala ya, Fine Bracelet-nya. Unitnya bisa diganti, Matrix sama Imperial atau British System. Kemudian on screen time-nya, nah ini dia nih, yang harus selalu disetting. Karena tadi 5 detik terlalu cepat ya. 15 detik, sayangnya menu ini tidak ada di smartwatch-nya, harus di aplikasi di smartphone. Kemudian Fine Phone, bisa. Time system 24 jam atau 12 jam bisa diatur di sini juga. Dan bahasa ya. Secara default dia akan ngikutin bahasa dari sistem di smartphone kita, tapi bisa dipilih juga manual. Inggris ada. Sayangnya tidak ada bahasa Indonesia nih. Ya, rada telat ya. Tapi ini penampakan watch face-nya yang full color di kamera. Strap-nya warna coklat, rubber ya. Karet. Kelihatan kayak kulit mungkin dari jauh. Dan dialnya ini yang warna silver atau chrome dengan bezelnya warna hitam seperti itu. Penampakannya kece ya. Dan kita akan lihat sebelum kita tutup videonya watch face bawaan yang ada di smartwatch ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 5 sebetulnya, dengan 6 itu yang tadi kita download. Nah, kalau digital seperti ini bisa juga. Oke, dan yang paling menarik adalah bisa buat teleponan berarti ya. Nah, udah di power on dulu. Lalu kita lihat di pair new device di smartphone kita, pairing. Pair. Ya, ada suaranya kan, connected. Lalu kita coba telepon siapa ya jam segini. Pansel nelpon 123. Ya sudahlah. Pulsanya tidak cukup katanya buat ini, buat telepon. Tapi paling nggak kayak gitu ya suaranya, outputnya ketika kita dipakai smartwatch ini buat nelpon. Buat yang suka nyetir mungkin mau teleponan pakai loudspeaker, pakai handsfree ini bisa ya. Atau ya buat yang lagi ribet, tapi kalau lagi di angkutan umum sih jangan ya. Kedengeran dong pembicaraannya. Mendingan pakai TWS earphone. Oke lah, seperti ini penampakannya, Rp675.000. Kalau tertarik, linknya ada di deskripsi video ini. Dijual di Lazada, di tempat lain juga ada sih, tapi yang official store-nya Zebles biasanya di Lazada, dikirim dari Cina. Dan linknya ada di deskripsi video ya, jangan lupa ya. Terima kasih Zebles sudah kirim ke Cimahi. Kita tutup videonya di sini dengan penampakan, nih, diputar pergelangan tangannya biar kelihatan makin kece-nya. Tuh, raise to wake-nya nyala. Oke, gimana pendapat teman-teman kalau ada smartwatch harga Rp675.000, fiturnya seperti ini dan looks-nya seperti ini. Ini beneran metal ya bahannya, dan feels dari strap-nya juga nyaman di tangan. Worth it nggak? Boleh komen ya, atau langsung aja kalau tertarik klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.